Shalom, saudara-saudara sekalian. Hari ini berjumpa di dalam podcast Sahabat Rohani, sebuah program yang saya berdoa bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam podcast Sahabat Rohani episode yang pertama atau seri yang pertama ini, kita membahas tema renungan yang berjudul Orang yang Curang. Nats bacaan Alkitab terambil dari Ayub pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita renungkan kembali kitab Ayub pasal 31 ayat 1 sampai 15 ini agar mengingatkan kita bahwa salah satu kehendak Tuhan atas hidup orang percaya adalah keberhasilan dan keberuntungan. Artinya, hidup yang makin hari makin naik dan beruntung. Tetapi kalau demi keberhasilan dan keberuntungan kita melakukan kecurangan, maka itu adalah tindakan kejahatan. Modal hidup Kristen adalah ketulusan, kejujuran, dan kebenaran. Maka pembelaan Tuhan bagi kita semakin nyata dan sempurna. Firman Tuhan dalam Ayub pasal 31 ayat 3-4 berkata, "Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku?" Dengan kata lain, Ayub mau berkata bahwa orang-orang yang hidup curang, kepastian baginya bukan hidup kekal di sorga, tetapi hidup kekal dalam kebinasaan. Untuk sementara, orang yang curang kelihatannya berhasil, kaya, dan sukses. Tetapi pada akhirnya kebinasaan. Sebab apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Bagaimana akhir hidup orang yang curang? Yang pertama, akhir hidup orang curang akan dipermalukan. Untuk sementara kelihatannya berada di garis depan. Untuk sementara kelihatannya maju dan sukses. Tetapi ketika segala bentuk kecurangannya terbongkar, maka ia akan dipermalukan. Selalu saya katakan bahwa jatuh karena kecurangan sakitnya double. Karena itu, sebagai hamba Allah, saya mau katakan, marilah kita hidup tulus saja. Jangan berlaku curang, karena orang yang curang akan dipermalukan Tuhan. Sebaliknya orang yang tulus dan jujur, dimanapun dia berada, Tuhan akan mempermuliakannya. Yang kedua, akhir hidup orang yang curang akan direndahkan dan tidak dihargai. Kecurangan akan membuat masa tua seseorang akan disakiti dan dilukai oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya sendiri. Mengapa? Karena sudah terlampau lama keluarganya ia curangi. Ketika masa jayanya sudah berakhir, khususnya ketika lanjut usia dan lemah, dia akan ditinggalkan, tidak dihargai dan tidak dihormati. Pada akhirnya tidak lagi dimuliakan. Karena itu jangan hidup dalam kecurangan. Orang yang hidup dalam kecurangan akan membayar mahal akhir hidupnya di masa tuanya. Yang ketiga, akhir hidup orang curang tidak pernah mengalami damai sorga. Jika seseorang hidupnya curang, maka jiwanya akan cenderung gelisah dan tidak tenang. Tidak ada ketenangan serta ketentraman dalam hidupnya. Dalam keadaan seperti ini, segala penyakit akan mudah menyerang. Jantungnya tidak bisa bekerja dengan normal. Begitu juga organ-organ tubuh lainnya. Bahkan imun tubuh akan lemah. Karena itu, buang segala kecurangan. Maka kita akan mengalami damai sorga dalam segala perkara kehidupan kita. Tubuh jasmani kita juga akan turut disehatkan. Yang keempat, akhir hidup orang curang akan menanggung kutuk keturunannya. Alkitab berkata Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Orang yang melakukan kecurangan dalam kehidupannya akan menanggung kutuk dalam setiap keturunannya. Karena itu, bila engkau rindu anak cucumu diberkati Tuhan, maka jangan pernah hidup curang. Tidak masalah jika karena hidup jujur kemudian engkau mengalami tekanan dan hinaan. Sebab Allah tahu segala sesuatunya dan Dia pasti membela orang-orang yang hidupnya tulus. Ingat, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi ini. Ini terjadi kepada orang-orang
yang hidupnya tulus dan jujur. Saudaraku, akhir hidup orang yang curang adalah kehancuran dan kebinasaan. Buang kecurangan, hidup dalam ketulusan dan kejujuran, maka hidup yang beruntung setiap hari mewarnai hidup kita. Biarlah setiap kita diberkati dengan sebuah renungan singkat melalui podcast Sahabat Rohani. Sampai jumpa di dalam seri-seri berikutnya di podcast Sahabat Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.